Bismillahirrahmanirrahim. Larwahi walidina wa walidikum wa muallimina muallimikum wa syekhina masyaikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Basri Alawi wa arwahi walidayya zawjati wa ya Abdullah wal asadid alladhina yu'allimuna dhal fan wa sab'a wa ashabil kutub al durusah Syekh Az-Zarnuji wa Syekh Ibrahim bin Ismail wa mutarjimi hadzal kitab wa usulim wa furuhim inna Allah yadullu jadin fil jannah wa barakatihim wa anwari ma'uluna fa'adil fid dini wa dinil akhirah yaftah qulubana wa qulub auladina futuhal arifin wal awliya sholihin wal amilin wallahu yarzuqna wa iyyahum uluman nafi'ah wa ziyaratal haraman wa ziyaratal qabrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan duna ta'abin wala hamin wala talakhalqi bisababi wala tadhakkurin wala tadabburin fi tafsili wa ghasyan wa ayyamal muslimina jami'an birrahmatifirah wa yakhtim lana wa lam bil imani ma'tul afiyah wa ila arwahim masisina li hadzal mahad wal muallimin wa ta'allimina fi hadzal mahad wal muta'alliqina bi hadzal mahad wa usulihim wa furuhim wa dhahla jama'in wa ada ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ono sapa ustadzuna iku yarwi ngriwayataken fi dzalika ing dalem mengkono bidayat sabqi hadisan ing siji hadis wa yastadillu lan gawe dalil sapa ustadzuna bihi kelawan hadis wa yaqulu lan ngendikan sapa syekh ustadzuna qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ora ana saking suwiji-wiji budia kang den mulai yaumal arbi'a ing dalem dina Rebo illa kejaba waqt tamma lan temen-temen wis sempurna. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono kana ana yaf'alu agawe sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa kana lan ana yarwil wis riwayataken sapa ustadzuna al hadis ing hadis an ustadzihi saka gurune asy-syaikhi syekh al imam kang dadi imam al-ajalli kang agung Kiwamiddin Imam Kiwamiddin kang dadi tiyange agama Ahmad bin Abdur Rasyid Ahmad bin Abdur Rasyid rahimahullah. Jadi ini kalau kita ngaji, kita belajar atau kita apa saja yang bersifat harian itu paling bagus itu dimulai hari apa? Rabu. Karena apa? Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Apa saja yang bagus yang dimulai pada hari Rabu itu biasanya diberi kesempurnaan. Semoga kita diberi kesempurnaan ya. Wasami tu lan wis krungu ingsun miman saking wong atiku kang percaya ingsun bi kelawan man anna syaikha sak temene Syekh Yusuf Al-Hamdani rahimahullah kana ono sapa Syekh Yusuf iku yukifu jumenengake netepake kula amalin ing saben-saben amal minal khairi saka kebagusan ala yaumil arbi'a ing atase dina Rebo. Wa hadza utawi iki iku li anna yaumal arbi'a krana sak temene dina Rebo iku yaumun dina iku yaumun sijine dina
khuliqa wis den ciptakake fi ing dalem yaum apa an-nur cahaya. Wa huwa ya utawi yaumul arbi'a iku yaumun nahsin dina apes fi haqqil kufar ing dalem hae pira-pira wong kafir. Fayakunu moko ana apa yaumul arbi'a iku mubarakan dan berkahi lil mukminina kedue wong mukmin. Kalau ada lagi pendapat siapa? Syekh Yusuf. Ya. Syekh Yusuf Al-Hamdani ini menyatakan bahwasanya apa? Ya, kenapa kok kita harus mulai dari hari Rabu? Karena hari Rabu itu apa? Hari diciptakannya cahaya. Gitu loh ya. Jadi kita ini kan tidak tahu. Karena kita tidak tahu, harus niru yang tahu. Apa contohnya? Ya, apa contohnya? Misalkan kalau orang itu nikah, akad nikah ya, akad nikah. Akad nikah kapan yang enak? Kita tidak tahu hari. Tapi Rasulullah itu ketika menikahkan putrinya Siti Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali itu pada hari Jumat. Sehingga kita niru. Oh, ternyata Rasulullah itu mencari harinya hari Jumat. Sehingga kalau bisa ya. Ngerti kalau bisa kita nikahnya hari Jumat. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, namanya enggak bisa. Ya. Kalau namanya enggak bisa. Tapi tanpa menyatakan hari-hari jelek, hari-hari lainnya itu jelek. Berarti kalau nikah hari Sabtu jelek, hari Ahad jelek, hari Senin jelek, enggak. Semuanya bagus. Tapi yang paling bagus, nah gitu loh ya. Jangan menyatakan yang lainnya itu apa? Jelek. Kita nyatakan yang lainnya bagus, yang paling bagus itu hari Jumat. Kenapa? Itu hari pilihannya Rasulullah. Tapi kalau misalkan tidak bisa hari Jumat, ya. Dulu ada santri, alumni ya, tanya ke saya, gimana saya mau nikah hari ini? Itu katanya hari jelek. Saya katakan, enggak. Itu tidak hari jelek. Loh, terus kenapa? Hari paling bagus untuk menikah itu hari Jumat. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka apa? Hari di mana kamu, istrimu, sama mertuamu bisa. Ya. Kalau mertuamu, kamu, istrimu bisanya itu hari Rabu saja. Bisanya itu. Sama ngerti bisa ya. Mungkin orang yang harus kerjanya di luar negeri, diberi izinnya hari Rabu, ya hari Rabu toh. Nah, gitu loh. Nah itu supaya kita memahami seperti itu. Hari paling bagus hari Rabu, itu paling bagus. Gimana kalau hari Kamis? Boleh apa enggak? Boleh. Hari Jumat boleh apa enggak? Boleh. Hari Senin boleh semuanya. Tapi hari paling bagus hari Rabu kalau memulai apa? Pelajaran. Tapi kalau tadi itu kan urusan nikah, hari Jumat. Yang lainnya itu bagus. Nah, gitu. Nah, di sini disebutkan kenapa hari Rabu itu kok bagus? Hari diciptakannya cahaya. Terutama ilmu ya. Al ilmu nurun. Ilmu itu seperti cahaya. Jadi orang itu kalau punya ilmu berarti dia punya cahaya, berada di terang benderang seperti ini. Tapi kalau orang itu tidak punya ilmu, maka dia dianggap tidak punya cahaya, sehingga dia berada dalam kegelapan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jangan ngomong sendiri, ya. Jadi kalau orang itu tidak punya ilmu, dia akan berada di kegelapan. Jadi tidak ada yang lebih bahasa Jawanya lebih melas ketimbang orang yang tidak punya ilmu. Ya, mungkin sekarang sama belum terasa, nanti akan terasa bedanya orang punya ilmu sama tidak. Ya, bedanya orang punya ilmu sama tidak. Sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit tanya. Karena apa? Tidak punya ilmunya. Ya. Tapi kalau orang punya ilmunya kan tidak seperti itu. Dia bisa menghadapi kehidupan ini sendiri. Walaupun tidak mungkin orang itu pintar semuanya, itu tidak mungkin. Ya.
tidak mungkin. Tapi minimal ada satu bidang ilmu yang kita itu harus banyak paham, ya. Jangan sampai tidak sama sekali. Terukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qadru sabqi fil ibtida'i kana Abu Hanifah rahimahullah yahki an Syekhil Qadi Al-Imam Umar bin Abi Bakrin Az-Zaranji Az-Zaranjari rahimahullah annahu qala masyayikhuna rahimahumullah yang bagi an yakuna qadru sabqi lil mubtadi'i qadra ma yumkinu dabtuhu bil i'adati marratain birrifqi wa yazidu kulla yaumin kalimatan hatta annahu wa intala wa kathura yumkinu dabtuhu bil i'adati marratain wa yazidu birrifqi wat tadrij. Wa amma qadrus sabqi lan anapun utawi ukuran belajar fil ibtida ing dalam kawitan. Jadi kalau ada orang baru belajar itu berapa ya enaknya, ukurannya berapa? Karena ono sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini termasuk tabi'in, ya. Beliaunya ini termasuk kalau dalam fikih imam madzhab. Jadi imam madzhab itu ada 10, ada yang mengatakan 14. Tapi para ulama menyatakan yang bisa diikuti itu 4 saja. Kenapa yang bisa diikuti cuma 4, lainnya tidak bisa? Apakah karena lainnya tidak tidak sehebat 4? Enggak, semuanya hebat. Hanya saja yang lainnya itu buku-buku karya-karyanya tidak banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengikutnya juga tidak banyak. Khawatirnya apa? Nanti ada orang ngaku-ngaku. Loh, kamu kok sholat seperti ini? Oh iya, ini pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Terus dicek, apa betul Imam Sufyan Ats-Tsauri benar? Bukunya tidak banyak. Terus pengikutnya juga tidak banyak. Sehingga bisa-bisa dia ngaku-ngaku. Tapi kalau orang misalkan Fatihah tidak baca bismillah pertama, ya Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kamu kok begitu? Saya ngikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mana? Imam Syafi'i itu semuanya apa? Mulai dari bismillah. Ini berarti dia apa? Ngawur. Kenapa? Dilihat dari mana? Karya-karya Imam Syafi'i kan banyak. Terus pengikutnya juga banyak, sehingga kelihatan kalau apa? Ngawur. Ada lagi orang baca Fatihah, sholat Alhamdulillahirabbil alamin, tidak pakai bismillah. Loh, kamu kok tidak pakai bismillah? Iya, saya ngikuti Imam Hambali. Oh iya, ternyata Imam Hambali memang tidak pakai apa? Bismillah. Loh, berarti tidak sama-sama tidak baca bismillah, yang satu ngawur, yang satu tidak ngawur. Nah itu kan bisa dikrosek dari mana? Karya-karyanya Imam Ahmad bin Hanbal dan karya-karyanya Imam Syafi'i. Sehingga lah kalau yang lainnya itu karyanya tidak banyak, pengikutnya tidak banyak, nanti cross check itu berat. Tapi kalau Imam Madzhab 4 ini, Imam Hanafi atau Madzhab Hanafi, terus Imam Maliki atau Madzhab Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini karyanya banyak, pengikutnya banyak, sehingga kalau ada orang ngaku-ngaku gampang. Nah, gitu loh. Lah Imam Abu Hanifah ini ulama besar. Beliaunya ini kaya.
ya. Beliaunya itu kaya. Apa? Beliaunya ini adalah pedagang sutra. Jadi tahu kain sutra ya? Kain sutra itu di semua negara itu mahal. Jadi sama dengan emas dan perak gitu loh ya. Tidak ada emas itu di semua kalangan mahal terus dibawa ke Bojonegoro jadi murah, tidak ada. Pokoknya emas itu di seluruh dunia, Amerika, Indonesia, Barat, semuanya harganya sama. Perak juga seperti itu, sutra juga sama, ya. Tidak ada sutra Surabaya murah, tidak. Kalau memang dia betul-betul sutra, ya. Sekarang itu ada sarung yang katanya sutra, tapi ternyata tidak 100% ya. Sarung sutra itu loh, apa? BHS itu. Harganya itu paling murah kalau tidak salah itu 900.000 ya. Itu paling murah, berarti kelasnya kelas paling rendah. Ya. Cuma digawe sarungan tok ya. Rata-rata yang dipakai orang-orang itu kalau yang BHS itu ya sekitar 1,5 sampai 2 juta ya. Kalau yang tidak sutra, itu berapa BHS itu ya? Kira-kira 600.000 lah ya. Itu tidak sutra, sama dengan punya sampean itu ya, 600.000. Nah, itu seperti itu ya. Nah, untuk ibadah tidak apa-apa ya kan? Ya, masa untuk pulsa per bulan 100.000, pulsanya habis apa enggak itu? Hah? Habis. Untuk sarung itu kan bisa dipakai 3 tahun 4 tahun 700.000 kan enggak sampai pulsa 1 tahun itu. Masa enggak mau ya? Besok sampean kalau ibadah cari yang paling bagus, jangan cari yang paling murah. Berapa harganya sarung ini? 30.000. Tidak ada lebih murah lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau beli HP, tidak mau pak, mau apa HP-nya tidak bisa dibuat apa-apa, dibuat selfie tidak bisa, dibuat anda. Kalau HP ingin yang paling murah 3 juta, tapi sarung cari yang 20.000 ya. Yang perempuan juga sama. Ruko punya berapa ini santri ini? Jangan sampai punya 1 loh ya. Ruko punya 1 ya. Masya Allah. Ngumbai lak wayai praido ya. Berarti kan dipakai selama berapa itu? 20 hari. Bagaimana baju dipakai 20 hari? Gak ngenteni petang puluh dinane pisan gitu ya. Lah iya. Itu kan untung sekarang itu musim corona ya. Kalau sholat pakai apa? Masker. Jadi temannya pakai masker itu bukan karena corona, tapi ya karena apa? Sebelah aku rek rukui gak diumba-umba ya. Ya, yang perempuan jangan cuma punya ruko 1 ya, harus punya ruko 2. Karena apa? Kalau bisa 1 minggu sekali lah maksimal dia dicuci. Yang laki-laki juga betul kempro-kempro ya. Saya bukan menyatakan harus punya banyak, tapi sampean harus bersihan gitu loh ya. Nah sudah. Kalau HP minta yang bagus kok, sarung didoli 30.000 jek ngenyang, gak untuk tamudun. Masya Allah. Tasbihnya juga begitu ya. Tasbihnya cari tasbih yang bagus. Apa? Minimal kauka ini ya kan. Kauka ini banyak yang ngomong, saya sendiri tidak tahu yang membuktikan. Kauka nanti ini ada yang ngomong, saya dengar dari teman, ini kalau semakin lama dipakai itu semakin harum. Tapi kalau sama beli baru mesti harum, mau sama orangnya diberi minyak wangi ya. Lo kan belum pernah dipakai tuh. Terus yang kedua, semakin lama dipakai itu semakin mengkilat. Dan semakin lama dipakai itu semakin berwarna. Itu seperti itu. Karena itu beli yang warna coklat. Coklat yang nah, nanti kalau bisa sudah mulai menghitam, itu berarti sering dipakai ya. Nggak tahu dipakai apa ya. Jadi kalau dipakai wiritan ya, katanya orang-orang yang hebat. Saya dulu pernah dititipi sama paman beli kauka. Beliau nyatakan,
Terus pundi niku kaukane asli napa boten? Sampun asli. Lho kok semerap jenengan asli? Nggih, didamel wiritan niku beda. Saya sendiri tidak ngerti gimana itu beda itu. Ini kauka itu seperti itu ya. Nah, beli ini berapa? Ini 100.000. Ya. Kan ini tidak untuk 1-2 hari tadi. Bahkan mulai sampai mondok sampai terakhir ya masih utuh. Selagi tidak hilang. Dan nanti kelihatan pertama kali beli sampai terakhir warnanya tetap coklat saja atau sudah mulai. Kalau coklat saja ya berarti gak tahu digawe, cuma disai itu aja ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu adalah apa? Kaya, pedagang sutra. Kalau menurut guru saya ya Basori malah apa? Pedagang ekspor impor. Terakhir ketemu dengan seseorang, sudah kamu tidak usah berdagang, kamu punya bakat untuk jadi ulama. Akhirnya jadi ulama itu. Tapi beliaunya punya pengalaman dagang. Nah ternyata berkat itu maka apa? Untuk urusan muamalah, fikih muamalah, itu banyak yang ngomong yang paling lengkap itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena sudah praktek beliaunya. Sudah praktek, terus apa? Dicarikan sumbernya. Sehingga sekarang yang paling banyak dipakai mazhab-mazhab fikih seperti bank, seperti asuransi, pokoknya yang disebut apa namanya ekonomi syariah itu banyak yang ngambil dari Imam Abu Hanifah. Karena apa? Beliau pengalaman. Itu seperti itu. Jadi Imam Abu Hanifah. Sehingga zaman besok jadi pedagang tidak apa-apa, jadi orang kaya tidak apa-apa, asalkan sesuai dengan syariat. Nah, begitu loh. Jadi orang miskin aja tidak boleh kok kalau tidak sesuai syariat ya. Jadi masalahnya itu bukan kaya atau miskin. Ada orang ngomong katanya agama tidak boleh kaya. Siapa yang ngomong tidak boleh kaya? Sama jangankan kaya, sama miskin aja tidak boleh kok kalau nentang syariat. Apalagi kaya nentang syariat tambah gak boleh. Wong jadi orang miskin tidak sesuai syariat aja tidak boleh kok. Kalau sesuai syariat, wah jadi apa saja boleh. Kalau sesuai syariat, sesuai ajaran Islam, jadi apa saja boleh. Ingat ya, sesuai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'i awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alhamdulillah min al-Fatihah.